Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh sahabat Wijaya dan seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan ilmu. Karena ilmu merupakan bagian dari rezeki terbaik yang Allah berikan kepada setiap manusia yang Allah kehendaki. Makanya ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, meminta rezeki, yang beliau sebutkan adalah ilmu. Warzuqni fahma. Berikanlah kepadaku rezeki ilmu kefahaman. Dan itu menunjukkan kepada kita sebuah pencerahan penting. Bahwasanya rezeki itu sesuatu yang lebih agung daripada dunia. Dan salah satu bentuk rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki, yaitu diberikan ilmu dan kefahaman terhadap kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita meminta kepada Allah, semoga Allah menyederhanakan dunia kita, tetapi melampangkan rezeki kita. Dan kita berharap semoga rezeki ilmu dan kefahaman yang kita dapatkan dapat menjadi petunjuk. Dan setan tidak mampu memperdaya kita dan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah yang lurus ketika kita telah mendapatkan rezeki ilmu dan kefahaman dalam kehidupan ini. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita bertambah dekat kepada Allah. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan menjadikan kita senantiasa menjadi rendah hatinya kepada setiap manusia, dan semoga setiap ilmu dan kefahaman yang kita dapatkan menjadikan posisi kita menjadi lebih baik. Kalau menjadi suami yang lebih baik. Kalau menjadi istri yang lebih baik. Kalau menjadi anak yang lebih baik. Itulah yang kita harapkan dari keberkahan pada satu ilmu ketika Allah sudah memberikan rezeki kefahaman dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata, dan semoga kita senantiasa menjadikan ilmu menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, bukan berdasarkan kepada perasaan, bukan berdasarkan kepada emosi, bukan berdasarkan kepada prasangka, tapi betul-betul menjadikan ilmu menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Seluruh sahabat Wijaya yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham betul bahwasanya dalam beberapa pertemuan sebelumnya saya sering menyampaikan setan itu tidak berkutik. Setan itu sering tidak berkutik ketika mereka menghadapi orang-orang yang memiliki ilmu. Inilah yang menjadikan kita senantiasa terus menambah seluruh referensi-referensi kehidupan kita di dalam kehidupan iman ini, supaya kita senantiasa mengetahui apa yang dilakukan dan apa yang menjadi sepak terjangnya setan di dalam menyesatkan kehidupan manusia. Tentunya salah satu fakta yang tidak boleh kita lupakan, setan itu telah mengikrarkan diri di hadapan Allah bahwasanya dia akan mencerai-beraikan manusia dari jalan Allah yang lurus. Setan itu telah memproklamirkan dirinya di hadapan Allah bahwasanya dia itu akan menjadikan seseorang itu tergelincir dari jalan Allah yang lurus. Dan inilah yang menjadikan kita betul-betul tidak boleh terpedaya ketika setan sudah memproklamirkan apa yang menjadi ikrarnya dia di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia, maka kita harus betul-betul tahu apa yang menjadi grand design yang mereka lakukan, strategi apa yang mereka kerjakan, supaya betul-betul kita mampu selamat dari semua grand design yang dibuat oleh setan, di mana semua grand design itu tidak ada yang mereka inginkan kecuali adalah mencerai-beraikan kita dari jalan surga. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, kita mempelajari sebuah kitab kecil, yaitu bagaimana kita menang melawan setan, karena sesungguhnya orang yang beriman itu sejatinya dapat menang melawan setan, karena setan itu bukan makhluk superior. Walaupun dia diberikan umur yang panjang, walaupun dia diberikan kerja keras yang tidak ada jutinya, tapi bagaimanapun setan itu adalah mudah dikalahkan. Karena Allah sudah menyampaikan itu di banyak sekali keterangan yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Nah, tentunya kita ingin sekali supaya dalam kehidupan ini kita senantiasa mampu memahami seluruh seluk-beluk dan sepak terjang yang dilakukan oleh setan, supaya kita mampu untuk memotong setiap strategi itu, dan strategi itu tidak memberikan kerusakan dalam kehidupan agama kita. Inilah yang menjadikan kita mempelajari buku Menang Melawan Setan.
Karena setan tidak pernah letih untuk terus mengawasi kita dan terus memperdaya kita supaya kita gagal untuk menuju kepada ridho dan surganya Allah. Sekarang kita telah mengetahui betul. Kemarin kita telah mempelajari. Setan itu memiliki 6 jebakan ketika menyesatkan kehidupan manusia. Di mana setiap jebakan itu apabila gagal masih ada jebakan berikutnya. Kalau jebakan berikutnya gagal, masih ada jebakan berikutnya. Karena setan tidak memasang satu jebakan dan perangkap ketika ingin menyesatkan kehidupan manusia. Jebakan yang pertama yang dilakukan oleh setan itu adalah bagaimana manusia terperosok kepada kesyirikan. Karena setan tahu betul ketika manusia terperosok kepada kesyirikan dan membawa kesyirikan itu hingga mati, maka tidak ada tempat kembalinya kecuali adalah neraka. Dan itu goals yang selalu dimiliki oleh setan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus aware dan harus perhatian terhadap kesyirikan. Dan kita tidak mungkin memahami berbagai macam fenomena kesyirikan dalam kehidupan manusia sampai betul-betul kita mengetahui bagaimana akidah yang benar, bagaimana tauhid yang benar, barulah kita itu akan mampu untuk menjauhkan diri kita dan iman kita dari kesyirikan. Kalau kita sudah selamat dari kesyirikan, masih ada jebakan yang kedua, yaitu adalah dengan perkara yang tidak sunnah dan perkara bid'ah. Di mana ketika kita melakukan perkara yang tidak sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mampu selamat dari jebakan yang kedua, ada jebakan yang ketiga, yaitu dosa-dosa besar yang terus mengelilingi kehidupan kita. Dan kita banyak melakukan dosa besar tanpa disadari disebabkan karena kebodohan kita ketika tidak mengetahui bahwasanya itu merupakan dosa besar. Kalau kita selamat dari dosa besar, yang keempat, setan akan mengelilingi kita dengan dosa-dosa kecil yang kita remehkan. Kita anggap biasa, kita anggap remeh setiap dosa-dosa kecil itu sampai akhirnya kita melakukan dosa-dosa kecil itu. Dan itu yang keempat. Dan kemudian yang kelima, setan itu kalau kemudian kita selamat dari dosa-dosa kecil, setan tidak berputus asa. Setan itu akan memperdaya kita dengan perkara mubah yang berlebihan. Makanya hati-hati dengan perkara mubah. Perkara mubah itu makan, perkara mubah itu bergaul, perkara mubah itu banyak bicara, perkara mubah itu banyak memandang. Maka ini apabila dilakukan secara berlebih-lebihan dari takaran yang sewajarnya, maka ini bisa menjadi salah satu pintu strateginya setan untuk menjebak manusia dan memperosokkan manusia di dalam kerusakan. Kenapa? Perkara mubah itu kalau berlebih-lebihan setidaknya waktu, tenaga yang diberikan untuk merawat perkara yang mubah itu kalau sudah berlebihan, akhirnya melewatkan dan meluputkan dirinya dari berbagai macam ketaatan dan ibadah. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, racun hati itu ada 4. Jadi ternyata kita harus paham ketika udara ada polusinya, maka sesungguhnya bagi hati itu ada polusinya. Apa radiasi dan polusi bagi hati? 4. 1, yaitu adalah ketika seseorang itu banyak makan. Orang yang banyak makan sesungguhnya sangat rentan sekali, hatinya akan letih untuk mengkoreksi terus apa yang dia makan, terutama ketika dia makan tidak peduli halal ataupun haram. Yang kedua, banyak bicara. Banyak bicara ini sebenarnya bicara itu mubah, tapi kalau sudah banyak bicara, orang yang banyak bicara sangat besar kemungkinan banyak salahnya. Dan orang ketika sudah banyak salahnya akan terperosok kepada, kalau sudah salah, ketika banyak salah, maka sesungguhnya yang mendapatkan impact pertama kali dan merasakan radiasinya adalah hatinya. Hatinya akan merasakan kesalahan yang dilakukan oleh lisannya. Dan yang ketiga, banyak bergaul. Banyak bergaul ini sebenarnya baik, mubah. Tapi kalau banyak bergaul, maka akhirnya menyebabkan banyak kerusakan pada hatinya. Karena bisa jadi dia tidak mampu untuk menjaga persaudaraan, atau bisa jadi pergaulan yang dia tetapi, pergaulan yang dia masuki justru akan menyeret dia kepada kerusakan dan keburukan yang sebenarnya sebelum dia bergaul dia tidak pernah melakukan itu. Dan yang keempat adalah banyak memandang. Banyak memandang itu merupakan salah satu perkara yang mubah. Tapi kalau sudah memandang terus-menerus, maka akhirnya mewariskan penyakit dalam hati kita. Tentunya kita paham. Banyak memandang itu dalam 3 konteks yang bisa menjadi radiasi bagi hati. 1, memandang lawan jenis yang bukan halal untuk kita. Akhirnya menghilangkan kenikmatan kita pada sesuatu yang halal yang telah kita miliki. Orang yang terbiasa melihat seseorang yang bukan halal untuknya, sedikit demi sedikit tapi pasti akan mengurangi kenikmatan pada pasangan halal yang dia miliki dan telah dihalalkan oleh Allah untuknya.
Makanya kalau pasangan kita terasa mulai jelek di depan mata kita, maka itu disebabkan karena mata kita yang sering kita tempatkan pada seseorang yang tidak halal untuk kita. Allah cabut kenikmatan pada yang halal dan Allah campakkan kenikmatan pada yang haram. Makanya menjaga pandangan. Yang kedua, pandangan yang kemudian berpotensi menjadi radiasi bagi hati dan menjadi jebakan bagi setan adalah ketika kita banyak memandang, yaitu sosial media. Kita banyak memandang aktivitas finansial seseorang, fulan dan fulan. Kita banyak memandang barang-barang yang dimiliki oleh fulan dan fulan. Kita sering melihat orang yang lebih atas dari urusan finansial pada kehidupan kita daripada kita memandang orang yang lebih rendah finansialnya daripada kita. Maka ini pandangan, ini bisa mewariskan kerusakan. Karena tidaklah mata yang memandang kecuali ada hati yang bekerja untuk merespon apa yang dia pandang. Makanya Masya Allah ini, berapa banyak orang yang akhirnya membeli barang yang sebenarnya dia tidak butuhkan, tetapi hanya sekedar dia inginkan dan tidak mendapatkan dan tidak memberikan kebaikan apapun untuk dirinya pada urusan keluarga dan urusan akhirat dan dunianya. Karena banyak memandang. Karena sekali lagi di balik mata memandang ada hati yang bekerja. Makanya Masya Allah ketika kita merasa bahwasanya memandang sosial media itu tidak mendatangkan manfaat untuk kita, maka yang kita lakukan adalah meminimalisir supaya kita tidak tergerus dan terperosok terus-menerus sampai akhirnya tidak menyadari bahwasanya itu telah menjadi jebakan bagi syaitan. Ya. Terutama ketika kita memandang pula terhadap aktivitas orang lain. Kalau kita merasa hati kita hasad, karena setiap manusia itu punya hasad, setiap manusia itu mereka memiliki prasangka. Tidak ada manusia yang tidak memiliki prasangka. Dan biasanya prasangka itu akan ditiup oleh setan menjadi sebuah keburukan dan menjadi sebuah dosa. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Inilah yang menjadikan kita mengerti. Perkara memandang yang kedua yang berpotensi menjadi radiasi bagi hati adalah banyak memandang sosial media, banyak memandang aktivitas dan finansial yang dilakukan oleh orang lain ketika hati kita tidak kuat untuk merespon apa yang dipandang oleh mata. Kemudian yang ketiga, banyak memandang itu apa? Banyak memandang perkara-perkara yang sebenarnya haram untuknya. Banyak memandang aktivitas yang dilakukan sama orang yang melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ya, contohnya kita memandang orang yang berlagak sebagaimana laki-laki padahal dia perempuan, berlagak perempuan padahal dia laki-laki. Terus memandangnya akan meminimalisir kebencian kita kepada dosa itu. Dan itulah yang menjadi di antara jebakan syaitan. Makanya hati-hati terhadap perkara mubah. Perkara mubah itu banyak. Perkara mubah itu hobi, mubah. Ngomong, mubah. Nulis, komen, mubah. Kemudian bergaul, mubah. Memandang, mubah. Tapi ketika sudah melewati takaran yang sejatinya, melewati takaran yang seharusnya, maka sesungguhnya semua perkara kalau sudah melewati takaran dan batasan yang seharusnya, disitulah setan itu akan masuk menjerumuskan manusia kepada kerusakan ketika dia banyak bermudah-mudahan dalam perkara mubah. Itu yang kita pahami, itu yang kedua. Sekarang kita pelajari yang keenam. Kemudian strateginya setan setelah kemudian setan itu gagal menjerumuskan kita kepada perkara mubah yang berlebihan, setan itu memiliki jebakan yang terakhir. Jebakan terakhirnya setan itu apa? Mengacaukan perkara prioritas amal dalam kehidupan kita. Kenapa setan itu memiliki jebakan ini? Kata Imam Ibnu Qayyim, supaya manusia hanya sibuk pada urusan yang kecil tetapi luput dari amalan yang besar. Ini sering tanpa kita sadari. Kita ini terkadang tanpa kita menyadari disebabkan mungkin kurangnya ilmu atau disebabkan karena kuatnya jebakan setan, akhirnya kita sibuk dalam perkara kecil tetapi kita luput dari perkara besar. Yang akhirnya ketika kita sibuk dengan perkara kecil itu, akhirnya kita melewatkan profit besar yang harusnya kita dapatkan dari ketaatan-ketaatan besar yang harusnya juga bisa kita kerjakan. Tapi karena setan itu menjadikan kita amnesia dan kacau pikiran kita ketika kita tidak memiliki ilmu, akhirnya kita sibuk dalam prioritas amal itu rusak. Kita disibukkan dalam perkara kecil tetapi luput dari perkara besar. Contoh. Kita mendapati di era penjajahan sebelum zaman kemerdekaan. Apakah setiap muslim pada saat itu mereka mengangkat senjata untuk mengusir penjajah Belanda? Enggak.
Tidak semuanya. Ada muslim-muslim yang mereka itu justru mereka masuk ke pondok pesantren, mereka berzikir. Zikir itu amal, ketaatan. Tapi pada saat penjajah Belanda mengambil harta kita, mengambil sumber daya alam kita, menjajah masyarakatnya, tidak ada amal yang paling utama kecuali adalah mengusir penjajah Belanda, mengusir penjajah dari tanah bumi yang kita cintai. Tapi yang mereka lakukan justru mereka itu hanya untuk berzikir, tetapi mereka tidak pernah berusaha untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Ini termasuk salah satu contoh di antara ratusan contoh. Bahwasanya setan itu kalau menggoda manusia itu dari cara yang kasar sampai cara yang paling lembut. Akan dibiarkan manusia itu melakukan satu amal. Dibiarkan melakukan satu amal. Setelah mereka melakukan amal itu, mereka disibukkan dengan amalan kecil, tapi luput dari amalan besar. Tanpa kita sadari, itu pun merupakan bagian dari strateginya setan. Itu juga merupakan bagian dari strateginya setan. Akhirnya, kita sibuk dalam perkara-perkara kecil. Berapa banyak kadang-kadang kita jumpai ada seorang istri, dia sibuk untuk bergaul, yang dia harapkan itu menjadi silaturahmi atau silaturahmah. Tapi kemudian apa yang dia perbuat melewatkan dari perbuatan besar yang harusnya dia khidmah kepada suaminya untuk mendapatkan ridho dari suaminya. Itu juga sama. Itu termasuk perkara prioritas yang dirusak oleh syaitan. Kita sering jumpai ada seorang ibu yang sakit, tapi kemudian justru anaknya sibuk dengan perkara yang lain dan tidak pernah memperhatikan sama sekali ibunya yang sakit. Ini termasuk yang sama. Makanya perkara-perkara inilah yang menjadikan seseorang itu paham. Oh, berarti kita harus mengerti di dalam kita beramal itu kita harus betul-betul menetapkan prioritas apa yang harusnya kita lakukan. Karena amal itu beragam. Ada amal yang sifatnya prioritas yang merupakan kategori amal primer, ada amal yang sifatnya sekunder, ada amal yang mereka pun tidak masuk sekunder. Dan kita kalau harus melakukan dengan prioritas-prioritas yang ada, maka kita melakukan prioritas itu salah satunya dengan amal yang kita lakukan dengan amal yang paling besar. Dan setan itu tidak suka. Setan itu paling tidak suka kalau manusia itu prioritasnya adalah mengerjakan amalan-amalan yang besar. Makanya kemudian ketika mereka sudah gagal menggoda kita dengan dosa besar, gagal menggoda kita dengan bid'ah, gagal menggoda kita dengan dosa kecil, dan gagal menggoda kita dengan perkara mubah yang berlebihan, setan datang membiarkan orang itu beramal, tapi beramal dalam perkara yang kecil, tetapi luput dari perkara yang besar. Dan itu yang disukai oleh setan. Banyak kan di antara kita kadang-kadang maaf ya, ada orang yang sudah umroh 10 kali, dia tetap umroh saja padahal tetangga kanan kirinya dalam kondisi tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup. Padahal dia umrohnya sudah lebih dari 10 kali. Betul umroh itu berpahala, betul, tidak salah. Tapi ketika kamu memiliki tetangga-tetangga yang mereka sedang dalam kondisi kekurangan, maka prioritas amal pada saat itu adalah mencukupi lambung tetangga-tetangga kita yang dalam kondisi kelaparan dan berada dalam kemiskinan daripada mengulang-ulang umroh sampai 10 kali lebih. Dan ini merupakan perkara besar. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Sekali lagi, di dalam kerangka berpikir kita ketika kita melakukan amal, di dalam kerangka berpikir kita, sesungguhnya amal itu terbagi-bagi. Ada amal yang top priority yang disebut dengan amalan primer. Ketika amal itu besar pahalanya di sisi Allah, ada amal yang terkadang itu hanya sekunder, ada amal yang justru kecil. Dan syaitan itu ketika sudah gagal menggoda kita dengan zina, gagal menggoda kita dengan khamr, gagal menggoda kita dengan dosa kecil, gagal menggoda kita dengan mubah, akan dibiarkan beramal. Tapi dengan catatan, biarkan fulan itu beramal, kata syaitan. Tapi pada perkara-perkara yang remeh saja. Jangan sampai dia berpindah dan bergeser kepada amalan yang besar. Karena dia tahu akibatnya ketika manusia itu sudah mengetahui prioritas dia di dalam beramal, maka akan besar kemungkinan manusia itu untuk mendapatkan ridho dan syurganya Allah ketika tidak hanya sibuk dalam perkara kecil. Ya. Mungkin kita bertanya, kenapa orang yang beriman itu butuh amalan prioritas dalam hidupnya, Ustaz? Iya. Kita ini semuanya butuh amalan-amalan yang sifatnya itu besar. Walaupun kita tidak boleh meremehkan amal. Tapi sejatinya kita ini butuh amalan-amalan besar. Kenapa manusia itu kita butuh untuk merawat amal-amal yang besar nilainya? Karena sesungguhnya ginilah. Kalau kita tidak mengetahui amal-amal yang besar,
apa saja disebabkan karena kita tidak pernah belajar, akhirnya kita tidak tahu mana amal-amal yang besar di sisi Allah pahalanya. Lalu kita hanya sibuk melaksanakan amal yang menurut kita sudah kita rutinkan, lalu kita tidak pernah bergeser kepada amalan yang besar keutamaannya. Kita harus paham, kita ini membutuhkan amalan yang besar. Kenapa kita membutuhkan amalan besar dalam kehidupan kita menuju kepada ridhonya Allah? Ada 3 alasan. Ada 3 alasan. 1, karena umur kita ini pendek. Umur kita ini pendek. Tidak sepanjang umur umat sebelum Rasulullah SAW yang mereka sampai ratusan tahun. Kita ini hanyalah 60, 40, 50, 60 dan sedikit sekali yang melewati angka 70. Kalau umur kita pendek, lalu kita tidak prioritas untuk melakukan amal yang besar, maka kita khawatir umur kita tidak cukup untuk memberatkan mizan kebaikan kita. Karena masa bermain kita untuk beramal itu tidak sebagaimana masa bermain umat sebelum Rasulullah ketika mereka sampai ratusan tahun. Ya, Masya Allah. Ini salah satu di antara perkara yang kita harus paham. Umur kita pendek. Makanya kemudian Allah membuatkan kepada kita berbagai macam amal yang besar pahalanya dan bisa untuk menutupi kekurangan kita di umur yang pendek. Selama kita ngerti ilmunya. Contoh, Allah berikan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Kenapa Allah berikan Lailatul Qadar untuk umat ini? Karena Allah tahu bahwasanya umur umatnya Rasulullah itu pendek, tidak sepanjang umur umat sebelum Rasulullah. Allah berikan Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan supaya manusia mampu menutupi kekurangan-kekurangan di batas waktu ketika dia itu sedikit memiliki waktu untuk beramal dan melakukan ketaatan. Ya. Kita melakukan Ramadan tidak banyak. Misalkan kita baliknya umur 12 tahun, meninggalnya umur 60 tahun. Berarti kita Ramadannya 48 kali. Sebenarnya sedikit dibandingkan umat sebelum Rasulullah. Karena puasa Ramadan juga dibebankan kepada umat sebelum Rasulullah. Allah membuat sebuah shortcut. Kamu berikan makanan berbuka. Maka kamu akan mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi pahala dia untuk berpuasa. Allah buatkan shortcut. Makanya Masya Allah saya pernah kagum sama seseorang yang pernah memberikan makanan berbuka untuk pondok pesantren 500 santri. Selama Ramadan makanan berbukanya ditanggung sama dia. Saya bayangkan, Masya Allah ya, berarti Bapak itu mendapatkan pahala 500 Ramadan. Yang dia dapatkan ketika memberikan makanan berbuka itu 500 Ramadan. Karena selama Ramadan beliau mencukupi. 500 Ramadan. Kalau kita ingin mencicipi 500 Ramadan, kita harus hidup 500 tahun baru bisa mencicipi 500 kali Ramadan. Allah buat itu. Makanya banyak amal-amal yang Allah berikan dalam kehidupan kita, nilainya itu besar. Dan kita butuh untuk merawat amal-amal yang besar nilainya. Kenapa? Karena umur kita pendek. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah-ibadah makhluk, kita khawatir amal itu tidak cukup untuk menggapai dan meraih rahmatnya Allah. Makanya kita harus cerdas di dalam kita beramal. Bahwasanya memikirkan apa yang menjadi bekal kita dalam kehidupan di akhirat kelak. Dan jangan hanya mengandalkan rutinitas amal. Kalau kita hanya mengandalkan amal ala kadarnya dan melakukan amal apa ala kadarnya dan apa adanya, itu yang disenangi syaitan. Kalau setiap orang itu ketika beramal, lalu dia tidak pernah cerdas untuk memahami mana amal yang penting dan besar nilainya di sisi Allah, ya akhirnya dia apa adanya dan ala kadarnya. Dan yang terjadi adalah sesuai dengan prasangka yang diharapkan oleh syaitan. Umurnya sudah pendek, sibuk dalam perkara kecil, luput dari amalan besar. Dan itulah strategi dan goals yang dimiliki oleh iblis dan dimiliki oleh syaitan. Makanya Masya Allah itu. Kita itu berbeda dengan syaitan. Kalau syaitan, iblis, khawatir kalau manusia itu merawat amal-amal besar yang besar nilainya di sisi Allah. Mereka itu tidak mau. Makanya kalau ada seorang muslim apa adanya, ala kadarnya ketika beramal, mungkin dia tidak berzina, mungkin dia tidak minum khamr, mungkin dia tidak melakukan bid'ah, mungkin dia tidak melakukan syirik, tapi dia apa adanya dan ala kadarnya beramal dan tidak pernah menetapkan skala prioritas di dalam hidupnya untuk beramal dan memplanning secara detail untuk kehidupan di akhiratnya. Akhirnya ketika dia tidak pernah memplanning secara detail, apa yang terjadi? Apa adanya dan ala kadarnya.
ini juga disenangi oleh setan. Kenapa setan dan iblis senang dengan orang semacam ini? Karena orang itu tidak akan pernah memiliki skala prioritas di dalam beribadah. Ada umur kita pendek. Sudah umur kita pendek, kita sering futur. Tahu futur ya? Futur itu penyakit. Futur itu penyakit ketika kita lemah iman, turun iman kita. Kadang-kadang pernah nggak kita merasa pengen sholat sehari 50 kali? Seluruh puasa, seluruh sholat sunnah kita lakukan dan kita kerjakan. Tapi kadang-kadang kita males. Bahkan hanya untuk ba'diyah saja kita berat. Hanya untuk ba'diyah saja kita berat. Masya Allah. Itu yang dijadikan menjadi futur. Belum lagi sudah futur ditambah lagi dengan fitnah, dengan penyakit. Kalau kita sedang terkena penyakit, banyak kebiasaan ketaatan yang kita tidak lakukan ketika kita sedang mengistirahatkan fisik kita. Sudah umurnya pendek, sering futur, kena penyakit, lalu tidak memiliki skala prioritas di dalam dia beramal, itu yang disenangi oleh syaitan. Makanya kemudian kita ini harus berpikir, kekurangan kita bagaimana, di masalah apa ditutup dalam masalah itu dengan amal yang lain, yang memiliki nilai yang bisa menutupi kekurangan kita. Contoh, Bapak dan Ibu merasa, saya ini kalau Ramadan kok masih gitu-gitu aja ya ketaatan saya. Kalau kita di Ramadan masih begitu-begitu aja ketaatan kita, ya ditutup dengan satu amal untuk menutupi kekurangan Ramadan kita. Kita berikan. Itu namanya kecerdasan di dalam beramal. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kan kita mau pelajari setan itu sering tidak pernah merasa. Setan itu sering sekali dia itu tidak senang dengan orang yang beribadah tetapi punya kecerdasan. Karena orang itu kalau sudah beribadah memiliki kecerdasan, nah itu yang menjadikan setan itu tidak berkutik di depan mereka. Kita harus paham, sekali lagi saya sampaikan, ketaatan itu beragam. Jadi ketaatan itu tidak satu. Ketaatan itu ada yang nilainya itu beda-beda derajatnya di sisi Allah. Sama dengan ayat Al-Quran. Saya ambilkan sebuah kias dan analogi. Ayat Al-Quran itu ada 114 surat. Ada 30 juz. Apakah setiap surat itu memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah? Oh, enggak. Al-Baqarah dan Ali Imran tidak akan pernah sama dengan Al-An'am ataupun dengan surat Al-An'am ataupun surat Al-A'raf. Karena Al-Baqarah dan Ali Imran itu besar kedudukannya di sisi Allah. Surat Al-Mulk tidak pernah sama dengan surat Al-Jumu'ah. 10 ayat yang pertama dalam surat Al-Kahfi tidak sama dengan 10 surat pada surat An-Naba. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tidak sama dengan sebagaimana surat An-Nazi'at ataupun surat At-Takwir. Karena apa? Karena surat Al-Baqarah, Ali Imran itu memiliki keistimewaan di sisi Allah. Sama, itu analoginya. Maka sama pula amal itu juga beragam. Makanya kemudian kalau kita di dalam kehidupan ini, kita nggak ngerti bagaimana kita beramal cerdas dan bukan hanya beramal keras, bukan hanya beramal solid, tapi kita beramal solid dan beramal cerdas, itulah yang menjadikan setan itu tidak suka. Dan inilah yang menjadikan kita harus memahami tentang pentingnya tentang masalah ini. Ada salah satu di antara bapak-bapak, Masya Allah ya, beliau itu nyekolahkan beberapa adik kelas kami untuk sekolah. Ada yang di Mesir, ada yang di Yaman. Ketika terjadi obrolan dengan beliau bapak ini, kenapa kok senang menyekolahkan santri-santri yang pintar untuk keluar negeri? Beliau berkata, saya itu tidak hafal Al-Quran, Ustaz. Saya dulu juga sekolahnya, menurut saya sekolah cuma untuk urusan dunia. Maka cara menutupi kesalahan saya dan cara menutupi kekurangan saya adalah ketika saya memberikan akses dan fasilitas bagi orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah kelebihan pintar, kelebihan otaknya, akalnya, supaya mereka belajar secara maksimal. Kalau mereka sudah pulang, maka biarlah mereka mengajar dan saya akan mendapatkan pahala dari apapun ilmu yang diajarkan oleh mereka di tengah-tengah umat. Masya Allah. Ini namanya cerdas. Cerdas. Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui itulah 6 perkara. Jadi syaitan itu betul-betul luar biasa memiliki jebakan dan perangkap-perangkap yang tidak kita sadari terkadang ketika kita melangkah. Karena pinternya syaitan untuk bersembunyi dalam selimut mata hati kita. Sampai tidak kita merasa kita ini dibentur-benturkan oleh syaitan. Dan syaitan itu ternyata dengan perangkapnya yang halus dan lembut adalah
menggoda kita dan mencoba menyesatkan kita dengan syirik, mencoba untuk menyesatkan kita dengan bid'ah, mencoba menyesatkan kita dengan dosa-dosa besar, mencoba untuk menyesatkan kita dengan dosa-dosa kecil, kemudian mencoba memperosokkan kita dengan dosa-dosa kecil, perkara-perkara mubah yang dibuat berlebihan, dan yang keenam, dirusak skala prioritas kita di dalam kita beribadah. Akhirnya apa? Kita sibuk dengan perkara kecil. Tapi itu dari perkara besar. Dan itu contohnya banyak sekali dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Inilah yang membuat kita akhirnya mengerti. Tidak ada yang bisa membuat kita untuk selamat dari 6 jebakan itu. Karena jebakan yang dibuat oleh setan itu bagaikan jebakan yang ditaruh di bawah tanah, ditutupi daun. Kan jebakan itu kan biasanya kalau di tengah hutan ditutup pakai sesuatu, ditutupi daun, ditutup pakai tanah, ditutup daun supaya tidak kelihatan. Dan jebakan setan itu semacam itu. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita tidak akan pernah mampu memahami jebakan dan perangkap setan itu kecuali kita memakai senter. Senter itu adalah ilmu. Disitulah kita akan tahu ini jebakan setan, ini jebakan setan, ini jebakan setan, ini jebakan setan. Ketika kita betul-betul mengetahui bagaimana keilmuannya. Makanya betul kalau akhirnya keilmuan itu menjadi cenderamata rezeki terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan manusia, itu diberikan oleh Allah ilmu. Ya. Jadi kalau orang sudah mendapatkan ilmu dan menjadikan ilmu terdepan dan menjadi imam dalam kehidupannya, dia tidak lagi bersandar kepada perasaan, tidak lagi bersandar kepada prasangka, tidak lagi bersandar kepada praduga. Kalau dia sudah menjadikan ilmu menjadi tuntunan dalam kehidupan, selayak orang yang berjalan di tengah malam. Lalu dia berpegang kepada senter itulah yang akan menunjukkan perangkap-perangkap yang dibuat oleh syaitan. Luar biasa Imam Qayyim ketika menjelaskan 6 perkara ini. Untuk kemudian menjadikan kita selalu sadar betapa banyaknya perangkap yang dibuat oleh syaitan untuk memperosokkan kita dan untuk memasukkan kita dalam perkara-perkara yang mencerai-beraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Nah, ini yang kita harus mengerti. Inilah yang kemudian kita harus pahami. Setelah itu, nah disinilah kita akhirnya paham. Pertanyaan kita, siapa yang akan mudah terperosok? Orang yang bodoh. Makanya kalau kita tadi sudah membahas 6 strateginya setan itu. Syirik, bid'ah, kemudian dosa besar, dosa kecil, perkara mubah yang berlebihan, dan rusak skala prioritasnya. Pertanyaan kita, siapa orang yang begitu mudah terperosok kepada perangkap-perangkap itu? Orang yang bodoh. Makanya kemudian kita mendapati gerbang setan itu, kata para ulama, gerbangnya setan itu yang pertama adalah dengan kebodohan. Itulah gerbangnya setan yang pertama itu kebodohan. Karena apa? Kebodohan itu pintu dari seluruh kerusakan. Seluruh dari pintu kerusakan itu adalah kebodohan. Orang bisa kufur ya karena bodoh. Orang bisa syirik juga karena bodoh. Orang bisa melakukan perkara bid'ah yang tidak sunnah itu juga karena bodoh. Orang sampai melakukan dosa besar banyak karena bodoh. Dan banyak orang yang sekarang makan riba tidak sadar kalau riba itu dosa besar. Ada banyak orang yang menghujat dan menodai kehormatan orang lain juga tidak sadar kalau itu pun dosa besar. Karena apa? Karena sesungguhnya gerbang setan itu kebodohan. Makanya setan itu kemudian mencoba melestarikan kebodohan dalam kehidupan umatnya Rasulullah. Ya. Makanya kemudian inilah salah satu di antara strateginya setan di akhir zaman, bodoh. Makanya di dalam salah satu riwayat itu disebutkan orang yang selamat dari Dajjal itu orang yang paham tentang fitnahnya Dajjal. Dan orang yang tidak selamat dari fitnahnya Dajjal itu ya orang yang bodoh. Makanya dalam satu riwayat yang panjang diterangkan ya, Dajjal itu ketika muncul, maka kemudian dia mendatangi orang-orang yang akan disesatkan oleh Dajjal. Ketika Dajjal itu mendatangi salah satu orang, ada orang yang didatangi oleh Dajjal, Dajjal berkata, saya Tuhanmu. Orang itu berkata, bukan, kamu bukan Tuhan saya. Dajjal berkata, apa bukti yang kamu inginkan supaya kamu yakin bahwa saya adalah Tuhan? Bangkitkan orang tua saya. Maka Dajjal menyuruh jin
untuk menyerupakan wajahnya dengan wajah orang tua orang ini. Lalu masuk ke dalam kuburan orang tuanya, lalu kemudian menyerupakan wajahnya dengan wajah orang tua dari orang ini, lalu keluar dari kuburan. Setelah orang itu melihat bagaimana orang tuanya hidup, maka dia langsung beriman kepada Dajjal dan mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Dia mendapatkan surganya Dajjal, tetapi sejatinya itu adalah nerakanya Allah. Karena dia bodoh. Lalu Dajjal, kata Rasulullah, mendatangi seseorang. Lalu Dajjal berkata kepadanya sebagaimana kepada orang yang pertama, saya Tuhanmu. Tapi orang ini berkata, tidak, kamu Dajjal. Lalu akhirnya orang ini, pemuda ini dipotong-potong oleh Dajjal, disatukan kembali dan dihidupkan kembali. Lalu Dajjal berkata, kamu, ini saya potong-potong kamu. Dan saya kembalikan kamu dalam wujud yang semula. Saya ini Tuhanmu. Tapi orang tersebut mengatakan, kamu Dajjal. Dipotong-potong lagi, dikembalikan lagi. Lalu Dajjal berkata, saya Tuhanmu, kamu Dajjal. Dan akhirnya dibunuh, mendapatkan nerakanya Dajjal. Dan itu sejatinya adalah surganya Allah. Di sini Rasulullah itu ingin menyampaikan, kenapa Dajjal itu berhasil mengelabui yang pertama. Karena yang pertama itu tidak memiliki ilmu tentang fitnah dan tidak memiliki ilmu tentang Dajjal. Kenapa yang kedua ini selamat dari fitnahnya Dajjal? Karena dia mengetahui ilmunya. Ini Dajjal sesuai dengan semua riwayat yang telah datang kepadanya. Disinilah Rasulullah itu dalam hadis yang panjang ini memberikan isyarat untuk kita. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sasaran empuknya Dajjal dan setan. Karena gerbangnya setan itu harus bodoh dulu. Orang itu kalau sudah bodoh melakukan apa saja mau. Bukan hanya setan ya, bahkan orang bodoh itu sering dijadikan komoditi. Kalau mereka tidak ngerti bagaimana pijakan dan referensi. Makanya kemudian semangatnya setan, semangatnya iblis kalau di akhir zaman itu apa? Melestarikan kebodohan. Supaya ketika orang itu sudah lestari kebodohannya dengan berbagai macam program yang dibuat oleh iblis dan para tentaranya, orang itu melakukan zina, melakukan apapun, maka dianggapnya itu biasa dan lumrah ketika orang itu tidak memiliki basic ilmu syar'i dalam kehidupan mereka. Kenapa? Bodoh itu tidak ngerti. Orang kalau bodoh tentang kesehatan, makan apa saja, dia tidak pernah merasa khawatir. Kalau dia bodoh tentang kesehatan. Makanya kemudian melestarikan kebodohan itu merupakan salah satu di antara jebakan dan sebuah grand design yang dibuat oleh setan. Itu adalah kebodohan. Apa sih yang dilakukan oleh iblis itu? Ketika ingin melestarikan kebodohan, karena iblis tahu bahwasanya gerbang pertama untuk tergelincirnya manusia dari jalan Allah yang lurus itu kebodohan. Maka setidaknya ada 3 narasi yang disampaikan oleh iblis supaya orang itu senantiasa lestari dalam kebodohan. Senantiasa awet untuk menjadi bodoh. Jadi karena setan itu dan iblis itu betul-betul memiliki desain bagaimana melestarikan kebodohan itu dalam kehidupan manusia, setidaknya ada 3 bisikan yang dibuat oleh setan supaya orang itu selalu bodoh dan merasa enjoy dengan kebodohan. Apa yang pertama? Setan itu selalu berkata kepada manusia sebelum dia belajar. Nggak usah belajar, nanti daripada belajar, nanti kamu tahu hukumnya. Nanti kalau tahu hukumnya berat ngerjainnya. Dan banyak akhirnya orang ketika semacam ini, apa yang terjadi? Dia tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Karena kemudian dia merasa, daripada nanti saya tahu lalu melakukan. Banyak kan orang yang kayak gitu. Saya dulu pernah jumpai ada seseorang bapak-bapak yang dia cerita. Saya pernah mengalami satu fase, Ustaz. Setiap ada buku dikasihkan ke saya tidak pernah buka. Ustaz tahu kenapa tidak pernah saya membuka buku itu? Karena saya beranggapan nanti kalau saya baca, saya akhirnya tahu. Kalau saya tahu, saya harus mengerjakan. Kalau saya tidak tahu, tidak apa-apa mengerjakan. Yang tidak tahu itu tidak dihukum. Nah, ini banyak pikiran yang masih bercokol semacam ini di banyak kaum muslimin. Apapun itu, walaupun alasannya daripada nanti saya tidak bisa mengerjakan, lebih baik saya tidak tahu, walaupun tampaknya itu memang kayak angin segar, tapi sebenarnya ujung dari narasi ini itu satu, supaya orang itu merasa enjoy dengan kebodohan. Akhirnya apa? Orang tidak mau belajar. Ini yang kita dapatkan. Ini yang pertama begitu banyak.
Padahal kita harus paham ya, cara menjawab orang yang semacam ini. Memang betul, belajar itu akhirnya menyebabkan kita tahu. Walaupun konsekuensinya menjadi lebih berat. Tapi yang lebih berat itu kalau bodoh. Ya, apalagi sengaja untuk bodoh di dalam agama. Kita harus paham. Orang yang sengaja bodoh dalam urusan akhirat adalah orang yang berpotensi. Satu, dibangkitkan dalam kondisi buta. Dua, bisa jadi terancam keislamannya ketika dia sengaja untuk menjadi bodoh di dalam keimanan. Karena ada orang-orang yang nanti dibangkitkan dari alam mahsyar dalam kondisi buta matanya. Siapa orang yang dibangkitkan dalam kondisi buta matanya? Orang yang mereka dalam kondisi tidak pernah belajar tentang ilmu akhirat ketika menjadi peringatan. Ketika menjadi peringatan dalam kehidupan. Makanya jangan belajar. Nanti malah susah ngerjainnya. Ini yang pertama, biasanya gitu. Yang kedua, upaya untuk melestarikan kebodohan itu adalah dia menyampaikan berbagai macam narasi dengan satu tujuan. Bahwasanya ilmu dunia itu lebih bisa membuat bahagia daripada ilmu akhirat. Dan selalu dia membuat sebuah narasi bahwasanya ilmu akhirat itu berbanding lurus dengan kemiskinan. Dan ini berhasil dalam pikiran banyak kaum muslimin. Sering sekali kalau kita mendapati ada orang yang memondokkan anaknya di pondok pesantren, maka kita banyak mendapatkan komentar. Kok anaknya di pesantren? Emang nanti kerja apa? Makanya apa nanti? Dan ini sering. Lalu akhirnya ketika terus mendapatkan hal semacam ini, akhirnya banyak orang itu justru merasa enjoy dengan kebutuhan. Dia ngerti tentang ilmu dunia, tapi tidak paham tentang ilmu akhirat. Dan ini sudah mulai banyak muncul di tengah kaum muslimin. Orang-orang muslim, dia luar biasa mengetahui tentang ilmu dunianya, tapi tidak paham tentang ilmu akhiratnya. Makanya Allah kemudian berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu tahu dalam orang kafir itu disifati oleh Allah. Bukan hanya karena mereka menolak untuk beriman sama Allah, bukan hanya itu saja. Tapi Allah memberikan salah satu karakteristik sifatnya orang kafir. Apa yang Allah katakan? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang kafir itu adalah orang yang mereka itu tahu tentang apa yang nampak dalam urusan dunia, tapi mereka dalam urusan akhiratnya tidak tahu apa-apa. Ini yang kedua. Dibuat oleh syaitan menganggap bahwasanya dengan ilmu dunia hidupnya akan bahagia. Ilmu akhirat hidupnya tidak akan bahagia dan tidak mendapatkan kekayaan. Insya Allah. Dan ini cukup berhasil. Sehingga orang itu bangga ketika menyekolahkan anaknya di sekolah umum daripada menyekolahkan anaknya dalam urusan-urusan yang dia harus pahami dalam akhiratnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisikan indahnya syaitan untuk melestarikan kebodohan itu apa? Dibuat senang ketika melihat orang yang berilmu itu dari sisi negatif. Jadi kalau lihat orang yang berilmu ada sedikit kekurangan, kesalahan, dia dibuat senang. Akhirnya apa? Dia akhirnya menjadi muak dengan orang yang mempelajari ilmu karena dia memiliki mikroskop untuk melihat kekurangan orang yang mempelajari ilmu, tapi dia tidak pernah mampu untuk melihat kelebihan orang itu di dalam kehidupannya. Kan sekarang gitu kan yang dibuat. Kalau ada orang alim, ada orang solih gitu, terperosok salah apa, langsung digoreng dengan berbagai macam isu dan pencitraan yang luar biasa. Digoreng betul ini. Lalu orang yang tidak paham melihat itu. Lalu akhirnya belajar ujungnya kayak gitu. Karena memang begitulah kerjaannya syaitan. Karena syaitan itu tidak suka sama orang yang berilmu, maka dia menyatakan peperangan sama orang yang berilmu. Maka setiap orang yang berilmu ketika dia memiliki ilmu dan memiliki basirah, walaupun mereka memiliki ilmu, tetap mereka itu manusia biasa yang tetap memiliki kekurangan. Tidak sebagaimana para nabi dan para rasul yang sempurna dan maksum dalam setiap perkataan dan perbuatan. Maka syaitan itu akan selalu melihat celah. Kalau ada ketergelinciran sedikit, digoreng itu, supaya itu menjadi sajian tontonan kepada umat. Tuh, kalau belajar ilmu kayak gini nih ujungnya. Akhirnya apa? Menjadikan dia
skeptis terhadap ilmu akhirat. Karena tanpa dia sadari, tontonan yang dia lihat dari ketergelinciran ulama itu dibuat oleh setan dan para pengikutnya. Akhirnya dia suka dengan ilmu, tidak usah banyak-banyak belajar, nanti jadinya kayak gitu. Kan gitu. Kan kita sempat akhirnya dapetin gitu. Jangan sampai dapetin itu orang tua curiga kalau anaknya tiba-tiba taat. Gitu. Wah, anak saya kok tiba-tiba ngaji ya? Itu lebih mengkhawatirkan mereka daripada anak mereka itu nongkrong, kemudian main PlayStation, kemudian main balapan. Gitu. Jadi itu terjadi. Akhirnya apa? Banyak orang tua itu kalau ngomong, udah belajarnya itu kalau belajar agama nggak usah berlebihan, biasa aja, yang sesuai dengan wajar-wajarnya aja. Kan dibuat semacam itu. Jadi itu yang ketiga. Dibuat senang untuk melihat celah dari orang yang berilmu dari sisi negatif. Padahal salah satu di antara hal yang kita harus pahami itu apa? Kalau ada terjadi proses ilmu, orang berilmu itu harus sabar membimbing muridnya. Harus sabar dia membimbing muridnya. Dengan berbagai macam sepak terjang yang dimiliki oleh muridnya. Sebagaimana muridnya harus sabar ketika mendapati ketidakmaksuman dari orang yang diambil ilmunya. Karena orang yang mengajarkan kita ilmu bukan malaikat yang selalu benar dalam setiap perkara. Sebagaimana seorang guru harus memberikan udzur yang banyak kepada setiap muridnya. Makanya kemudian disinilah kita menjumpai yang ketiga. Salah satu di antara narasi yang dilakukan oleh setan, karena setan itu tahu melestarikan kebodohan itu merupakan salah satu perkara yang penting supaya manusia semakin terperosok kepada kesyirikan, terperosok kepada dosa besar. Kalau manusia itu bertahan pada setiap kebodohannya, strateginya setan adalah bagaimana melestarikan kebodohan dengan membuat narasi-narasi yang semacam ini. Jangan belajar. Lebih utama ilmu dunia supaya hidup bahagia. Dibuat senang melihat orang ini. Supaya kemudian apa ujungnya dari tiga narasi ini itu apa? Ujungnya satu, supaya orang itu tidak mau untuk belajar ilmu syar'i. Ada lagi yang keempat. Yang keempatnya itu apa? Dibuat bagaimana prestisius itu hanya dimiliki pada ilmu duniawi. Jadi kalau orang itu menguasai ilmu dunia itu prestis gitu. Prestisius banget. Wah, orang ini kuasain ini, sekolahnya di Amerika. Dibuat prestisius, betul. Tapi kalau ada orang hanya anak tamatan pondok pesantren itu dibuat untuk tidak prestisius. Akhirnya ketika prestisius itu dibangun hanya untuk ilmu duniawi, ya akhirnya orang itu akan ngejar apa yang menjadi prestisius dalam kehidupannya. Inilah diantara bisikan-bisikan setan. Kenapa setan itu membisikkan kita supaya kita itu jangan belajar nanti susah mengerjakannya. Dibuat bagaimana ilmu dunia tampak lebih bisa memberikan hidup bahagia daripada ilmu akhirat. Dibuat bagaimana kita senang melihat ketergelinciran seorang yang berilmu. Dibuat bagaimana prestisius itu melengket kepada orang yang mereka belajar ilmu dunia. Semuanya ujungnya cuma satu. Ujungnya apa sih Ustaz? Ujungnya supaya melestarikan kebodohan. Kalau orang itu sudah bodoh, tidak ngerti. Bisa mudah menjadi munafik, bisa mudah melakukan syirik, bisa mudah untuk melakukan perkara mubah yang berlebihan. Kalau atas nama kebodohan. Dan itu yang dilakukan oleh setan. Makanya tadi kan Rasulullah menyampaikan ada yang selamat dari fitnahnya Dajjal, ada yang tidak selamat dari fitnahnya Dajjal. Siapa yang selamat dari fitnahnya Dajjal? Orang yang berilmu. Dia ngerti. Makanya dia kokoh mengatakan ini adalah Dajjal walaupun dia mendapatkan siksaan sampai berujung kepada kematiannya. Kenapa ada orang tergelincir dengan fitnahnya Dajjal padahal pertama kali dia mengatakan ini Dajjal dan kamu bukan Tuhanku, tapi akhirnya dia mengaku itu Dajjal Tuhannya karena dia tertipu oleh pandangannya. Inilah yang kita harus pahami. Setan itu lebih mudah untuk menghadapi orang yang bodoh. Dia tidak butuh effort, dia tidak butuh tenaga, dia tidak butuh waktu yang terlalu banyak untuk membodohi orang yang bodoh supaya terperosok kepada kesesatan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus dobrak 3 bisikan, 4 bisikan ini. Kalau kita lagi belajar, tiba-tiba datang satu bisikan, nggak usah belajar, nanti malah ngamalin. Gitu. Katakan sama bisikan itu, justru kalau saya bodoh lebih parah lagi. Sembari saya belajar, saya minta kepada Allah supaya dimampukan untuk mengikuti kebenaran dan diberikan kekuatan untuk
mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Kemudian yang kedua, kalau tiba-tiba kita ingin menyekolahkan anak kita dalam urusan akhirat dulu sebelum urusan dunia, orang ngomong, nanti apa bahagia kerjanya apa? Katakan, rezeki kita itu yang ngatur Allah. Dan berapa banyak orang yang mereka ijazahnya tinggi, tetapi ujung dari ijazah yang tinggi itu juga tidak mendapatkan apa-apa. Dan banyak ujung dari ijazah yang tinggi juga akhirnya mendolimi fakir miskin. Yang ketiga, kalau tiba-tiba kita lagi belajar melihat ada kekurangan satu fulan dan dua fulan, itu tidak menjadikan kita akhirnya menghilangkan semua kebaikannya supaya kecintaan kita kepada ilmu tetap ada. Dan yang keempat, yaitu adalah dibuat bagaimana kemudian kita itu menganggap prestisius itu jangan di depan mata manusia terus. Prestisius itu di hadapan Allah. Dan Allah menyampaikan lewat lisan Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Makanya Masya Allah inilah yang kita harus pahami. Jadi moto kehidupan orang yang beriman ketika dia sudah paham grand design-nya syaitan itu apa? Dia mendobrak fenomena kebodohan. Dan dia melestarikan ilmu pada kehidupan umat dan kehidupan masyarakat. Nah, maka kemudian inilah yang kita harus pahami. Yang menarik pula dalam permasalahan ini, mari kita renungkan perkataan dari Khalid bin Ahmad. Khalid bin Ahmad itu mengatakan manusia dalam pusaran ilmu terbagi menjadi 4 kelompok. Ini ada berkaitan tentang ilmu yang kita pelajari. Yang pertama, ada orang yang tahu bahwasanya dia adalah orang yang tahu dan dia beramal dengan apa yang dia ketahui. Ini orang yang alim, orang yang berilmu. Dia tahu kalau dirinya tahu dan dia beramal dengan apa yang dia ketahui. Ini orang yang layak dijadikan rujukan dan orang yang layak dijadikan referensi ketika kita mencari ilmu. Dia adalah orang yang tahu bahwasanya dia adalah orang yang tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang tahu tapi tidak sadar kalau dia tahu. Jadi dia itu tahu tapi mengerjakan dosa. Sebenarnya dia tahu itu dosa, tapi dia tidak sadar kalau itu adalah dosa. Orang semacam ini membutuhkan peringatan. Harus diingetin. Kadang-kadang kita punya teman gitu ya. Kemudian dia sudah belajar tapi terperosok kepada dosa. Dia itu sebenarnya tahu kalau itu dosa. Tapi dia butuh orang yang memperingatkan. Makanya berilah peringatan kepada orang semacam ini. Orang yang tahu tapi dia tidak sadar kalau dia tahu. Orang semacam ini membutuhkan teguran dan orang semacam ini membutuhkan peringatan. Ini yang kedua. Ada yang ketiga. Orang yang tidak tahu tapi dia sadar kalau dirinya tidak tahu, makanya dia belajar. Ini orang yang baik. Dan moga-moga kita termasuk yang ketiga. Orang yang kemudian tidak tahu, tapi tahu kalau dirinya tidak tahu. Akhirnya dia belajar, akhirnya dia tidak banyak komen, karena merasa dirinya tidak tahu. Inilah yang akan meminimalisir fitnah di antara tubuhnya umat dan di antara tubuhnya kaum muslimin ketika orang itu yang tidak tahu, sadar kalau dirinya tidak tahu, makanya dia belajar. Dan tidak banyak berbicara. Hari ini banyak fitnah yang terjadi dan menimpa kepada kaum muslimin itu apa? Ya karena banyak orang yang tidak tahu, tapi kemudian dia itu bukannya belajar, tetapi malah sibuk untuk melakukan sesuatu yang bukan tugasnya. Ada yang keempat, kata Khalil bin Ahmad, orang yang tidak tahu, tapi dia tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Bahkan terkadang dia merasa sok tahu. Nah ini yang paling berbahaya. Orang yang pertama dijadikan rujukan referensi keilmuan kita. Yang kedua dikasih peringatan. Yang ketiga adalah orang yang belajar. Yang keempat yang paling parah. Dan ternyata fenomenanya kata para ulama justru yang paling banyak hari ini tersebar itu ya yang keempat itu. Orang yang tidak tahu tapi tidak sadar kalau dirinya tidak tahu dan tidak mau belajar karena dia tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Akhirnya apa? Ngomong, komen aja. Bahkan kadang-kadang dipanggil di media-media mainstream. Ngomong ke sana kemari, bicara ke sana kemari, bicara tentang sesuatu yang dia tidak kuasai. Ingat, tidak setiap hal itu harus kita komentari, terutama ketika kita pandai menimbang kemampuan dan kapasitas diri kita. Tidak setiap perkara itu kamu harus tahu.
Tidak setiap perkara itu kamu harus tahu. Makanya kemudian salah satu di antara hal ini adalah yang keempat, yang paling berbahaya. Yang keempat itu ya orang yang tidak tahu, tapi tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Makanya kalau dalam bahasa anak-anak pergaulan sekarang itu apa? Orang yang dengarnya separuh, orang yang dengarnya separuh, pahamnya nol, tapi ngomongnya double. Nah ini orang keempat ini. Orang yang dengarnya separuh, pahamnya nol, tapi kalau ngomong double. Ini orang yang dikatakan oleh Khalil bin Ahmad rahimahullah ta'ala. Orang yang tidak tahu, tapi tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Akhirnya dia tidak pernah mau belajar. Nah inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui. Inilah yang menjadikan kita mengetahui. Nah manusia itu dalam 4 perkara ini. Dan kita harus memiliki sifat yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga. Untuk mendobrak pelestarian kebutuhan yang dilakukan oleh setan. Setan itu senang banget dengan kebutuhan. Makanya dia berusaha melestarikan kebutuhan dalam kehidupan ini. Makanya berkaitan tadi, strateginya setan adalah siapa yang paling menjadi sasaran empuk bagi setan. Yang paling empuk menjadi sasaran bagi setan itu adalah, yang paling menjadi sasaran empuk bagi setan itu orang yang buta. Makanya strateginya setan di akhir zaman itu apa? Melestarikan kebutuhan. Bagaimana yang dilakukan untuk melestarikan kebutuhan itu? Satu, dijadikan kita tidak belajar, daripada belajar nanti kita beramal. Yang kedua, dijadikan bahwasanya kalau kita hidup dalam urusan dunia dan belajar ilmu dunia lebih bahagia daripada belajar ilmu akhirat. Yang ketiga, dibuat kita senang dengan celah kesalahan yang dilakukan orang yang berilmu. Yang keempat, dibuat prestisius itu hanya dalam perkara ilmu duniawi dan bukan dalam ilmu akhirat. Masya Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham betapa lembutnya setan ketika memiliki perangkap. Dia pasang perangkapnya, dia tutup dengan selimutnya tanpa disadari. Satu persatu orang jatuh dalam perangkap yang dibuat oleh setan, karena perangkapnya setan itu betul-betul mengelabui mata. Semoga Allah jaga kita dalam kehidupan kita, dan Allah jaga dari seluruh langkah dan seluruh strategi yang dibuat oleh setan. Dan semoga dengan mempelajari kitab ini menjadikan kita semakin aware, semakin peduli, semakin tercerahkan. Bisa jadi banyak di antara masalah yang rumit dalam kehidupan kita terjadi tanpa kita sadari. Sebelum kita nyalahkan orang, harusnya kita menyalahkan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Nah, ini nampaknya udah ada yang masuk di kolom Q&A, kita bacakan. Nah, sebelumnya juga kalau misalkan ada yang mau resen dan langsung berinteraksi langsung dengan Ustadz, boleh resen. Dan ini yang pertama dari Ibu Hartati. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan dalam setiap perkara supaya tidak terjebak dalam keburukan dan terjebak dalam hawa nafsu? Gimana, Akhi? Maaf. Bagaimana supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan dalam setiap perkara supaya tidak terjebak dalam keburukan dan terjebak dalam hawa nafsu? Banyaklah istikharah dalam setiap perkara yang membuat kita bingung di antara pilihan yang hadir. Karena istikharah itu membuka pintu langit untuk meminta dan memohon jawaban di sisi Allah. Mungkin dengan itu akan meminimalisir kemudaratan yang kita bisa dapatkan di masa mendatang. Mulai selanjutnya nih Ustaz, agak keluar sedikit dari materi. Mohon penjelasannya cara yang benar seorang akhwat mencari jodoh Ustaz. Itu sebenarnya bagaimana? Apakah jika hanya memantaskan diri di hadapan Allah itu bisa disebut ikhtiar? Ataukah harus bertaruh atau bertanya ke sana kemari, minta dicarikan kenalan? Sedangkan saya malu jika harus melakukan itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Menjalani ketaatan itu merupakan bagian dari sebuah ikhtiar kita untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan dikira bahwasanya melakukan ketaatan itu tidak ada hubungannya dengan proses kita mencari jodoh. Salah. Mencari jodoh itu merupakan hak prerogatifnya Allah. Makanya ketika kita ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, maka bujuklah dengan ketaatan-ketaatan di hadapan Allah. Dan melakukan ketaatan itu merupakan bagian dari ikhtiar kita supaya dipertemukan dengan orang yang tepat dan baik untuk kita. Dan itu Allah yang mengatur.
Misalkan saya bertanya-tanya sama fulan-fulan, boleh atau tidak? Boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Kan bertanya itu boleh-boleh aja. Itu kan masalah teknis aja. Saya nggak nyaman, kalau nggak nyaman nggak usah ngerjain. Saya nyamannya diam aja, ya sudah, kerjain. Yakin pasti kalau memang Allah takdirkan, Allah pasti akan berikan. Kapan itu, Ustaz? Waktunya itu bukan kita yang bertanya, tapi tunggulah apa yang Allah tentukan. Masya Allah. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Afwan izin bertanya, contoh amalan besar dan pahalanya paling besar itu apa ya, Ustaz? Apa? Amal yang besar itu amal yang sesuai dengan kondisi ya, kan? Makanya Rasulullah SAW itu ketika beliau ditanya apa amalan yang paling utama atau yang paling dicintai oleh Allah, maka jawaban Rasulullah saat itu beda-beda. Kadang beliau menjawab sholat tepat waktunya, kadang-kadang beliau menjawab birrul walidain, kadang-kadang beliau menjawab jihad, kadang-kadang beliau menjawab menuntut ilmu. Kenapa jawaban Nabi bisa beda-beda? Karena kata Imam Ibnu Qayyim, amalan yang paling besar di sisi Allah itu amalan yang sesuai dengan konteks keadaan pada saat itu. Allah. Masya Allah. Ya, semoga pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab dan insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari sahabat Wijaya ajukan tadi, dan insya Allah artinya kita sudah acara kita pada pagi hari ini, karena memang ini juga yang bertanya juga sudah nggak ada nih, Ustaz. Insya Allah kayaknya sudah paham semua, insya Allah. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di Menang Melawan Setan berikutnya, insya Allah dengan sahabat Wijaya. Nah, itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari acara kita pada pagi hari ini. Kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.